Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita mendapatkan kesehatan hingga saat ini. Tak lupa pula salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Yang saya hormati, dosen pengampu praktikum retorika dakwah, Bapak Dr. Handes Azhar MA, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan sekalian. Di sini saya Tazkiyah Ramadhani Susilo dengan NIM 0101181002 akan membawakan ceramah singkat pada hari ini dengan judul Nuzulul Quran. Dalam perintah Nuzulul Quran, Nabi Muhammad yang tengah menyepi di Gua Hira mendapat wahyu pertama, yaitu Al-Quran, surah Al-Alaq ayat 1-5. Sejak saat itu, sepanjang lebih dari 22 tahun, Al-Quran turun secara bertahap untuk menjadi pedoman umat manusia. Terdapat beberapa pendapat tentang proses turunnya Al-Quran ke dunia. Yang paling banyak dianut adalah pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama, yaitu Al-Quran turun secara sekaligus di Baitul Izzah. Selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Diriwayatkan Ibnu Abbas, Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu ia diturunkan selama 20 tahun. Riwayat lain, Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus, lalu diturunkan secara berangsur-angsur. Turunnya Al-Quran ke dunia dimulai dari pewahyuan surah Al-Alaq ayat 1-5 kepada Nabi Muhammad dan ditutup dengan surah Al-Maidah ayat 3. Terdapat beragam pendapat soal kapan turunnya wahyu pertama itu berlangsung. Pendapat bahwa surah Al-Alaq ayat 1-5 turun pada 17 Ramadan merujuk pada tafsir surah Al-Anfal ayat 41 yang berbunyi, "Jika kamu beriman pada Allah dan kepada apa yang kami turunkan Al-Quran kepada hamba kami Muhammad, hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan." Hari Furqan atau hari bertemunya dua pasukan dalam ayat tersebut ditafsirkan sebagai hari Perang Badar. Hari ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau Selasa 13 Maret 624 Masehi. Dalam perang tersebut, umat muslim yang hanya berkekuatan 313 sampai 317 orang mampu mengalahkan kaum kafir Quraisy Mekah yang berjumlah 950 hingga 1000 orang. Oleh karena hari Furqan ditafsirkan sebagai 17 Ramadan, maka sebagai kalangan menyebut malam turunnya Al-Quran terjadi pada tanggal tersebut, pada 610 Masehi, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Al-Quran diturunkan secara bertahap sebagai jawaban demi jawaban atas masalah yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam selama hampir 23 tahun. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 35, "Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya dalam sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil." Dalam wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad, ayat pertama surah Al-Alaq berbunyi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," atau diterjemahkan menjadi bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Dalam tafsir Misbah jilid 15 oleh Quraisy Shihab, Nabi Muhammad diperintahkan untuk membaca guna lebih memantapkan lagi hati beliau. Ayat pertama tersebut bagaikan menyatakan bahwa agar Muhammad membaca wahyu-wahyu ilahi yang sebentar lagi akan diterimanya secara berangsur-angsur. Ia juga mesti membaca alam dan masyarakat di sekelilingnya. Rasulullah diperintahkan untuk membaca segalanya dengan syarat hal tersebut dilakukan dengan nama Tuhan yang mencipta semua makhluk. Membaca dalam hal ini diartikan tidak hanya sebagai membaca, tetapi juga menelaah menyampaikan segala hal yang dapat terjangkau. Ditambahkan dengan kalimat Iqra bismi rabbik,
Al-Quran tidak sekedar memerintah untuk membaca, tetapi membaca adalah lambang dari segala yang dilakukan oleh manusia, baik yang sifatnya aktif maupun pasif. Kalimat tersebut bagai menyerat agar segala aktivitas manusia bergerak dengan secara melingkari Tuhannya. Segala tindakan mulai dari membaca, bergerak, dan apapun mesti didasarkan pada Rabb-Nya. Ayat pertama ini dapat dimaknai, jadikanlah seluruh kehidupanmu, wujudmu dalam hal dan tujuannya, semuanya karena Allah. Dan yang paling penting dari hikmah nuzulul Quran ini adalah bagaimana interaksi kita dan Al-Quran di bulan yang disebut juga Syahrul Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Setidaknya kita ada 8 kewajiban terhadap Al-Quran. Ada 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Sebagaimana ayat di atas, ayat diturunkan untuk menjadikan petunjuk bagi kita. Tanpa mengimaninya, manusia tidak mungkin menjadikannya sebagai pegangan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman pada kitab Allah, kitab Al-Quran, dan telah diturunkan padamu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 4. Yang kedua adalah membaca Quran atau tilawah. Al-Quran adalah kalamullah yang membacanya bernilai pahala. Para sahabat biasanya menghatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan, dan banyak yang hatam lebih cepat dari itu. Membaca Al-Quran merupakan perintah dari Allah. Warattilil Qur'ana tartilan. Dan bacalah Quran dengan perlahan-lahan. Quran Surah Al-Muzammil ayat 4. Yang ketiga, mentadabburi Al-Quran, yaitu merenungkan Al-Quran sehingga kita mengetahui maksudnya dan mengambil pelajaran serta petunjuk dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Quran Surah Muhammad ayat 24. Yang keempat, menghafalkan Al-Quran. Al-Quranlah yang kita baca saat sholat, yaitu surah Al-Fatihah dan setelahnya. Maka hendaklah kita menghafal Al-Quran sesuai dengan kemampuan. Yang ideal adalah menghafalkan Al-Quran seluruhnya, lengkap 30 juz. Kedudukan para penghuni surga nanti akan berbanding dengan hafalan Al-Qurannya. Semakin banyak ia hafal Al-Quran, semakin tinggi kedudukan di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqalu li sahibil Qur'ani iqra artaki wattil kama kunta turattilu fit dunya fa inna marzilaka inda akhiri ayati taqra'uha. Akankah dikatakan pada sahibul Quran di akhirat, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang kelima, mengamalkan Al-Quran. Yang kelima adalah apa yang diperintahkan Al-Quran, apa yang diperintahkan Al-Quran kita lakukan, apa yang dilarang Al-Quran kita tinggalkan. Singkatnya, kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup.
Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Nah, yang keenam adalah mendakwah dan mengajarkannya. Berarti ada 6. Kewajiban kita berikutnya adalah mendakwakan dan mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran ini menjadikan kita menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang ketujuh, memperjuangkan dan membelanya. Kita juga berkewajiban memperjuangkan dan membela Al-Quran, memperjuangkan agar nilai-nilai Al-Quran tegak dalam kehidupan dan membela jika Al-Quran dihina atau dinistakan. Pada hakikatnya, Allah tidak membutuhkan pembelaan kita, namun dengan membela Al-Quran, Allah akan membela dan menolong kita sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surah Muhammad ayat 7. Dan yang ke-8, menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tak cukup hanya mengamalkan Al-Quran secara pribadi, kita perlu berupaya menerapkan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena Al-Quran adalah petunjuk hidup dan Allah menghendaki kita menerapkan Islam secara kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu khulu fil silmi kafatan wala tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Semoga dari 8 cara mengamalkan Al-Quran tadi bisa kita praktekkan. Baiklah, demikian ceramah singkat dari saya. Semoga yang baik menjadi ilmu dan yang buruk menjadi pelajaran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.